Cegah penyebaran Omikron, Wisma Atlet mengurangi aktivitas pasien yang tengah menjalani isolasi. Nama Prabowo Subianto terus mendapatkan suara terbanyak dalam survei Capres 2024, disusul Ganjar dan Anies. Kalahkan Malaysia, skuad Garuda lolos ke semifinal sebagai juara grup Piala AFF 2021. Halo pemirsa, Rusun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara mulai difungsikan sebagai lokasi karantina pekerja migran Indonesia dari luar negeri. Sementara itu terkait kasus dugaan pemerkosaan penumpang taksi online, pelaku sudah ditangkap dan ditahan di Mapolresta Bogor Kota. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Ajatul Ratma, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pergerakan penumpang dari luar negeri terus berdatangan ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dalam sehari, 3.000 lebih penumpang WNI dan WNA masuk ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ribuan calon penumpang pesawat memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka hendak melakukan perjalanan baik domestik maupun ke luar negeri. Jelang Natal dan Tahun Baru ini, jumlah penumpang meningkat 30%. Pihak bandara pun memperketat pemeriksaan dokumen kesehatan para calon penumpang. Para calon penumpang juga diminta menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sebelumnya, pemerintah telah menghimbau masyarakat agar tidak bepergian ke luar negeri untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron. Pemirsa, ratusan penumpang warga negara Indonesia dari luar negeri menumpuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka kebingungan saat akan dikarantina karena Wisma Atlet di lockdown. Mengatasi hal ini, penumpang mengikuti karantina dialihkan ke sejumlah wisma di Pademangan dan juga Pasar Rumput serta Wisma Nagrak. Dari rekaman video amatir, ratusan penumpang yang tiba dari luar negeri tertahan di Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ratusan penumpang pesawat yang datang dari luar negeri Sabtu dini hari tertahan di ruang tunggu hingga berjam-jam. Antrean panjang penumpang menunggu pengantaran bus ke sejumlah lokasi karantina, mengular hingga ke area pengambilan bagasi. Penumpukan penumpang disebabkan Wisma Atlet masih di lockdown pasca temuan pasien terpapar COVID-19 varian Omikron. Kondisi ini berimbas pada 800 WNI yang tiba dari luar negeri. Mereka dialihkan menjalani karantina di Rusun Nagrak, Rusun Pademangan, dan Rusun Pasar Rumput. Yang pertama karena Wisma Atlet atau Pademangan itu lockdown karena ada yang terpapar Omikron. Dan karena 10 hari yang ada ini menyebabkan sirkulasi keluar masuknya PMI yang ada di sana memang agak terlambat, agak tersendat. Hal itu maka antisipasinya membuka wisma-wisma yang sudah. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pergerakan penumpang dari luar negeri terus berdatangan ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dalam sehari, 3.000 lebih penumpang WNI dan WNA masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Sebagian besar dari mereka adalah wisatawan dan pekerja migran. Dari Tangerang, Banten, Nugara, iNews melaporkan. Pemirsa, RSDC Wisma Atlet Kemayoran masih menerapkan lockdown hingga 23 Desember 2021. Dengan terdeteksinya kasus positif COVID-19 menjadi 2 pasien, Wisma Atlet mengurangi aktivitas pasien yang tengah menjalani isolasi. Hari ini memasuki hari kelima penerapan lockdown Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski demikian, akses rujukan pasien tetap dibuka untuk masyarakat yang hendak melakukan karantina. Hari ini ada penambahan sekitar 12 pasien sehingga total 229 pasien yang dirawat dengan persentase hunian 6,23%. Tower 4 dan 7 dikhususkan bagi WNI yang baru pulang dari luar negeri. Dengan terdeteksinya kasus positif COVID-19 menjadi 2 pasien, Wisma Atlet melakukan pengurangan aktivitas pasien seperti olahraga di pagi hari.
Pemirsa, hingga hari ini Wisma Atlet Kemayoran masih melakukan lockdown mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omikron. Kabarnya terdapat beberapa orang yang dalam masa karantina masih didalami apakah terpapar Omikron atau tidak. Dan untuk informasi terbaru sudah ada jurnalis Angelika Devagam di Wisma Atlet Kemayoran. Angel, bagaimana pengetatan di Wisma Atlet hari ini? Ya, April dan Ajat, ini merupakan hari kelima dari penerapan lockdown di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Lockdown ini rencananya akan diberlakukan sampai tanggal 23 Desember mendatang. Nah, dari pantauan kami, jika pada Jumat pekan lalu saya pun sempat meliput ke sini, kami masih bisa mendatangi sampai ke Tower 1. Namun pada hari ini, memasuki Pekanbaru ini, kami melihat sudah benar-benar ditutup seluruh kawasan dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Kami pun juga hanya bisa meliput atau melaporkan dari luar, dari tower-tower yang berada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Seluruh petugas pengamanan disiapkan menjaga di seluruh titik atau pintu masuk dari RSDC COVID-19 Wisma Atlet pun, dan tidak boleh ada yang diperbolehkan keluar masuk, baik itu petugas ataupun juga jika ada orang luar. Ini pun juga hanya ditugaskan orang-orang tertentu saja yang boleh berinteraksi dengan pihak luar, itu pun juga dengan menggunakan pakaian hazmat atau dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat begitu. Sementara kemarin kita ketahui bahwa sudah ada salah satu petugas yang terinfeksi COVID-19 varian Omikron, kemudian selang berapa lama adapun diketahui atau diinformasikan kepada publik juga ada 2 warga yang datang dari Amerika Selatan dan juga London, ini juga merupakan terinfeksi COVID-19 varian Omikron. Mereka saat ini tengah dirawat. Sementara itu untuk tower-tower yang dilakukan isolasi ketat ini memiliki fungsinya masing-masing. Ada 7 tower yang berada di RSDC Wisma Atlet. Tower 1 ini dipergunakan untuk keperluan logistik. Kemudian tower 2 dan 3 diperuntukkan untuk pegawai dan juga tenaga kesehatan. Kemudian tower 4 dan tower 7 ini diperuntukkan untuk proses karantina dari warga yang datang dari luar negeri. Kemudian tower 5 dan 6 ini diperuntukkan untuk perawatan COVID-19 bagi para pasien COVID-19. Dan dari informasi yang kami peroleh, untuk warga yang terinfeksi corona ini mereka ditempatkan di ruang yang berbeda. Kemudian tidak ada perlakuan khusus dari tenaga kesehatan terhadap mereka, karena pun yang diketahui dari COVID-19 varian Omikron yang terinfeksi 3 pasien ini pun ini tidak ada gejala khusus, tidak ada gejala klinis, tidak ada gejala. Kemudian ini hanya perawatan yang standar yang memang diberikan terhadap pasien COVID-19 lainnya begitu. Sementara dari informasi yang kami peroleh juga, untuk tenaga kesehatan ataupun juga petugas keamanan yang harus diisolasi di RSDC COVID-19 Wisma Atlet ini ada 2082, 1316-nya ini adalah tenaga kesehatan, 400 lebih adalah tenaga atau pasukan keamanan. Kemudian sisanya ini adalah sumber daya manusia non kesehatan yang harus diisolasi selama beberapa hari ke depan akibat untuk mencegah terjadinya penyebaran lokal dari COVID-19 varian Omikron ini. April dan Najat. Ini berbicara tentang aktivitas, kabarnya memang beberapa aktivitas ditiadakan berkaitan dengan lockdown, termasuk juga olahraga pagi. Ada hal lain yang mungkin juga yang tadinya biasa dilakukan menjadi tidak biasa, dan bagaimana juga kegiatan dari tidak hanya pasien, ternyata tadi Anda sampaikan ya, petugas dan nakes juga harus mengisolasi di tower yang sama. Iya, untuk informasi yang kami peroleh memang beberapa aktivitas ini tidak diperkenankan ya untuk mencegah penyebaran lokal begitu aja. Salah satunya adalah olahraga pagi tadi itu, ataupun kegiatan-kegiatan yang mengundang atau membuat suatu kerumunan atau kelompok-kelompok tertentu, seperti misalnya olahraga ini biasanya kan harus berinteraksi dengan banyak orang. Ini kegiatan-kegiatan seperti ini yang terpaksa harus dihilangkan untuk mencegah terjadinya penyebaran lokal. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya kami belum mendapatkan informasi secara rinci, memang karena masing-masing tower ini di lockdown untuk mencegah terjadinya penyebaran lokal, dan jika pun harus berinteraksi ini harus melibatkan pihak yang memang atau tenaga yang sudah dipilih, itu pun juga dengan menggunakan pakaian hazmat begitu ya, untuk mencegah penyebaran lokal itu tadi. Itu salah satu upaya yang dilakukan. Ada petugas-petugas tertentu
yang sudah ditugaskan dengan berpakaian super lengkap seperti pakaian hazmat itu tadi untuk membantu aktivitas warga atau aktivitas mereka yang terpaksa harus diisolasi di RSDC COVID-19 Wisma Atlet ini, supaya tidak ada aktivitas-aktivitas yang biasanya harus berkelompok ini ya untuk mencegahnya transmisi lokal itu tadi aja. Angel, dengan adanya varian Omikron ini di Wisma Atlet Kemayoran, apakah ada perubahan mekanisme bagi pasien COVID-19 yang ingin melakukan perawatan di Wisma Atlet? Ya, April, untuk mereka yang terpaksa harus dirujuk ke RSDC COVID-19 Wisma Atlet ini, pihak dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini masih terbuka untuk melakukan pelayanan perawatan terhadap mereka. Hanya saja untuk pasien dari luar ini memang mekanismenya lebih ketat begitu ya, dan juga penerapan protokol kesehatannya jauh lebih ketat karena adanya lockdown ini. Ada beberapa hal yang memang harus dijaga betul-betul supaya tidak terjadinya adalah transmisi lokal itu tadi, April. Baik, Angel, apakah ada penambahan jumlah pasien yang dirawat? Iya, untuk penambahan pada hari ini ada 12 pasien yang ditambahkan, sementara jumlah keseluruhan dari pasien COVID-19 yang dirawat di RSDC COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini ada 229 pasien pada hari ini secara keseluruhan. Ajat. Baik, untuk pasien probable dari varian Omikron, apakah sudah ada kabar terbaru? Untuk kabar terbaru masih belum ada, ini masih menanti hasil tes dari genome sequences dari mereka yang memang dicurigai begitu ya terkena atau terinfeksi dari varian Omikron. Ini kami juga masih menanti hasilnya seperti apa ini, April. Baik, terima kasih jurnalis Angelika Devaga melaporkan langsung dari Wisma Atlet Kemayoran. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kementerian Kesehatan akhir pekan kemarin mengumumkan 2 pasien yang terinfeksi varian Omikron sehingga total saat ini ada 3 kasus varian Omikron di tanah air. Perkembangan kasus Omikron di Indonesia disampaikan oleh juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi hari Sabtu lalu. 2 kasus baru Omikron didapat dari hasil pemeriksaan sampel 5 kasus probable Omikron yang baru kembali dari luar negeri. 2 pasien terkonfirmasi adalah IKWJ 42 tahun, laki-laki perjalanan dari Amerika Selatan, serta M 50 tahun, laki-laki yang melakukan perjalanan dari Inggris. Saat ini keduanya masih menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.